Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Matius pasal 24 ayat yang keempat dan ayat-ayat selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu, di akhir zaman nanti banyak terjadi penyesatan, di mana penyesatannya adalah memakai nama kebenaran. Kebenaran itu pada saat itu sangat dikenali. Tidak ada kebenaran yang lainnya kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di akhir zaman nanti semakin nyata, semakin terang dan nyata bahwa nama Kristus itu adalah suatu kebenaran. Tetapi karena kebenaran itu nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka iblis mengadakan satu perubahan cara bagaimana strateginya, yaitu akan menyamar sama seperti Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi, yaitu pemimpin kebenaran, pemimpin yang membawa pada keselamatan. Di sini dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu, di sini harus kita garis bawahi bahwa mereka akan memakai namaku, berarti ini penyesatan ini tidak terjadi di tempat yang lainnya, Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi di tempat yang lainnya, itu tidak akan bisa menyesatkan. Tapi masalahnya ini adalah terjadi di antara anak Tuhan sendiri. Ini adalah terjadi di dalam gereja sendiri. Coba ayat yang kelima, mari kita berdalam lagi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah tepatnya disebut oleh orang-orang Kristen dan disebut oleh orang-orang yang menyembah, memuji Dia di dalam gereja dan berkata, akulah Mesias, akulah yang diurapi, aku adalah pemimpin kebenaran, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jelas di sini berkata mereka menyesatkan banyak orang. Jadi di sini kita harus waspada. Bagaimana mungkin orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bisa disesatkan? Atau lebih hebatnya, bagaimana mungkin seorang yang berkhotbah di atas mimbar itu bisa menyesatkan? Tentu Bapak Ibu, ini yang dibawa adalah spirit yang lainnya, bukan spirit Tuhan Yesus Kristus. Artinya bukan Roh Kristus itu sendiri, tetapi yang disampaikan adalah Injil yang lainnya. Yang disampaikan adalah Yesus yang lainnya, roh yang lainnya. Itu bukan berarti Bapak Ibu Alkitabnya beda, enggak. Alkitabnya sama, tetapi di dalam menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran yang orisinil atau kebenaran yang benar-benar, atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan diadakan sebagaimana mestinya. Jelas orang ini akan memakai Alkitab, tetapi isi dari kebenaran firman Tuhan itu tidak sesuai dengan Alkitab itu diadakan. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Jadi tidak ada Injil yang tidak menyelamatkan. Tetapi di sini jelas
bahwa ayat yang kelima ini mereka memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Coba bayangkan. Jadi orang ini adalah orang yang memiliki kerohanian, orang ini adalah seorang pengajar, maka mereka kehidupannya betul-betul menghidupi Tuhan Yesus di dalamnya, tetapi spiritnya bukan spirit Tuhan Yesus, bukan spirit Roh Kudus, bukan spirit Injil yang membawa keselamatan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Lah, ini tandanya, ini adalah buahnya, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di sini Bapak Ibu, sekarang jelas banyak sekali orang-orang Kristen, banyak sekali para pemimpin-pemimpin Kristen di dalam gereja bahkan sangat jahat sekali. Mereka tidak memiliki kasih Bapak Ibu. Mereka tidak mau membantu gereja-gereja yang miskin. Mereka tidak mau membantu gereja-gereja yang kekurangan atau orang-orang kekurangan. Mereka bisa berkata, Yesus kita sama, kenapa kok aku kaya dan kamu miskin? Coba begitu. Bisa berkata seperti itu pemimpin gereja yang kaya itu Bapak Ibu. Tetapi di sini kita harus paham Bapak Ibu, kalau memang spiritnya dari Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan memberikan hatinya, kasihnya kepada gereja-gereja yang kekurangan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tuhan Yesus itu disebut kasih yang hidup. Tuhan Yesus disebut firman yang hidup. Dan kasih itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada kasih, berarti di sana bukan spiritnya Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi kita di sini harus mengerti bahwa tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat itu tidak membawa kepada keselamatan. Yang membawa keselamatan adalah buah daripada firman Tuhan yang dihidupkan lewat karakter. Jika orang pilihan bisa mengagumi satu mujizat-mujizat yang dahsyat, yang hebat, maka sudah bisa dipastikan mereka sangat mudah untuk di-share dan disesatkan. Dan ayat 25 di sini Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu, dengan cukup hebat, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Loh, di situ Bapak. Lalu ditutup ayat yang ke-28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Artinya apa Bapak Ibu? Di mana ada pengajaran-pengajaran yang busuk, ada pengajaran-pengajaran yang tidak mengajarkan Yesus yang orisinil, di sana malah banyak pengikutnya. Loh, luar biasa kan? Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Luar biasa. Ya. Kita harus sadar. Kita harus mengerti firman Tuhan yang orisinil, firman Tuhan yang benar-benar dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihnya itu adalah kasih yang bersumber dari Via Dolorosa, di mana kasihnya itu selalu berkorban. Maka dari itu anak-anak Tuhan yang hidup, yaitu yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, harus mengerti, ya, jangan suka dengan firman Tuhan yang meninabobokan, tetapi itu membunuh. Kita harus menyukai sekarang firman Tuhan yang benar-benar mengasah karakter kita agar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kasih Tuhan Yesus yang terbesar dinyatakan lewat salib. Di sanalah anak-anak Tuhan juga diperintahkan oleh Tuhan untuk memikul salib. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk menjaga kebenaran ini, mari kita kenakan di dalam hidup kita. Mari kita senantiasa berjaga-jaga bagaimana caranya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang utuh, kebenaran firman Tuhan yang orisinil, kebenaran firman Tuhan yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu,
hari ini kita jaga senantiasa hidup kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan satu pujian. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dengan kebenaran ini Tuhan, yang menggugah hati kami. Biarlah di akhir zaman ini kami semua bersiap-siap dan bersiap-siap dari penipu-penipu, nabi-nabi palsu yang berdiri di gereja. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berjaga-jaga dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami mau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami untuk membentuk karakter kami, walaupun itu sangat berat untuk kami lakukan, tetapi kami harus tetap pikul salib itu seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemara, biarlah memberkati kita semua. Tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Haleluya.